Selamat dari sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. hari ini Sir dan Missnya akan menyapa dari sekolah minggu yang ada di rumah. Kasih satu, Kasih dua, sukacita, damai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanmu. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan
yang kami rasakan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga kami bisa bangun di pagi hari ini. Semua itu adalah berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk ibadah kami Tuhan, adalah ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga ibadah kami ini menjadi persembahan kami yang hidup di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu kami, dalam Engkau selalu memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, dan juga dalam pendidikan mereka, Engkau selalu memberkati mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, sehingga itu juga bisa menjadi bekal masa depan mereka. Dan juga Tuhan, biarlah adik-adik kami ini bertumbuh dalam jasmani maupun rohani mereka di dalam Tuhan, sehingga nantinya juga Bapa, mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami, biar Tuhan Yesus yang selalu menjaga mereka, dan juga Tuhan, Engkau selalu memberikan mereka rezeki, kesehatan, dan juga umur yang panjang, sehingga orang tua kami ini bisa mendidik anak-anak sekolah minggu kami dengan baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini, biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, yang selalu mengikuti kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga Tuhan Yesus dalam pelayanan kami dapat melakukan pelayanan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi corona yang masih ada di muka bumi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau selalu memberkati kami, dan juga kami yakin dan percaya corona ini bisa bersama Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan normal dan juga beribadah dengan normal juga. Kami berdoa untuk gereja kami Bapa, biar Roh Kudus semua selalu memberkati gereja kami, sehingga gereja kami dapat bertumbuh dalam nama Tuhan dan menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan juga. Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa, yang Kau selalu menghapuskan segala dosa-dosa kami agar tidak terhalang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Miss ajak adik-adik untuk berdiri semuanya. Mari kita puji Tuhan dengan lagu pujian DOSA. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Donna. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 hari
Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu lebih baik lagi ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah Saulus bertobat. Nas Alkitabnya dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi ulangi. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nanti kita akan dibantu oleh teman-teman kita untuk membaca firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9. Maka termagung-magunglah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Amin. Adik-adik, tahukah kalian apa arti pertobatan? Dan maukah kalian bertobat? Arti pertobatan itu adalah melakukan atau meninggalkan segala perbuatan jahat menjadi melakukan perbuatan baik. Pertobatan itu bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi pertobatan itu merupakan pekerjaan Allah di dalam hati manusia, merupakan anugerah Allah. Sama seperti tema kita pada hari ini yang bercerita tentang Saulus bertobat. Adik-adik, tahukah kalian sebelum Saulus bertobat, dia itu adalah seorang yang sangat jahat sekali. Dia suka menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu, dia juga membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Salah satu contoh yang mereka bunuh adalah Stefanus. Stefanus mati karena dilempari batu sama Saulus dan teman-temannya. Itulah ya adik-adik, sangat keji sekali
perbuatan Saulus kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Saking dia bencinya kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus, Saulus lalu mengurus surat kuasa kepada imam-imam besar. Surat kuasa ini dia dapat gunakan untuk menangkap para pengikut Tuhan Yesus, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk dibawa ke Yerusalem. Kemudian ketika melakukan perjalanan ke Damsyik itu, Saulus melihat sinar mengelilingi dia. Lalu Saulus rebah ke tanah. Kemudian ada suara yang didengar oleh Saulus mengatakan demikian, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu mengatakan, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu." Teman-temannya mendengar suara tersebut. Mereka termangu-mangu. Kemudian mereka membantu Saulus, mengangkat Saulus yang sudah rebah tadi, membantu Saulus berjalan. Ketika Saulus sudah berdiri itu, dia mencoba membuka matanya. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Ya, Saulus buta. Dia tidak bisa melihat. Dan selama 3 hari Saulus mengalami kebutaan, dan selama itu juga dia tidak makan dan tidak minum. Kemudian Tuhan Yesus melalui suatu penglihatan mendatangi Ananias, pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Ananias, ya Tuhan." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah kamu ke jalan lurus ke rumah Yudas seorang Tarsus. Di sana ada seorang yang bernama Saulus sedang berdoa." Kemudian Ananias mengatakan, "Tuhan, yang aku dengar orang ini mempunyai surat kuasa untuk mengangkat dan membawa orang-orang yang berseru kepadamu." Ananias juga takut. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan memakai dia menjadi alatku, dan dia akan mengalami penganiayaan dalam namaku." Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kemudian Ananias pergilah ke Damsyik tersebut, ke rumah Yudas, dan di sana dia menumpangkan tangannya. Dia katakan, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan sejak saat itu dan ketika itu juga Saulus menjadi sembuh. Dia dapat melihat kembali. Dan setelah itu dia berganti nama menjadi Paulus. Adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan pertobatan kita. Tuhan Yesus menginginkan pertobatan kita sama seperti pertobatan Saulus tadi. Jadi adik-adik, kita jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Seperti apa? Berbohong, mencuri, melawan orang tua, mengejek, berantem, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Kalau kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita,
Itu berarti kita sudah mencerminkan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, kalau sebaliknya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu juga kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Contoh misalnya seperti ini, kita mencuri. Nah, lalu orang berkata, wah, pantaslah dia kan seorang Kristen. Lalu kan menjadi batu sandungan. Jadi tidak boleh lagi kita melakukan hal-hal buruk, hal-hal jelek. Dan satu lagi, kalau kita disakiti oleh orang lain, teman kita, kita jangan balas dengan kejahatan, tetapi doakan orang tersebut supaya dia juga bertobat. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat bertobat ya Tuhan dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami senantiasa untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik sekolah minggu, jumpa lagi nih sama Ser di pengumuman sekolah minggu tentunya ya. Pengumuman kita seperti biasa, yang pertama yaitu kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara makan makanan yang bergizi, tetap jaga kesehatan dengan pola tidur yang baik juga. Lalu yang kedua yaitu kita harus tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Jangan lupa ya dibaca renungan yang dikirim misnya di grup setiap harinya. Yang ketiga, persembahan sekolah minggu kita dapat dikirimkan melalui QR Code yang tertera di layar berikut ini, atau dapat mengirimkannya melalui orang tua untuk dapat nanti dikirimkan ke gereja. Yang keempat, selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kelima, tugas minggu ini untuk adik sekolah minggu yaitu menyebutkan tindakan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Untuk kelas kasih sebutkan 3 saja ya. Nah, untuk kelas sukacita dan kelas damai sebutkan 5. Oke, 5, jangan kurang. Nah, contoh tindakan sebagai pengikut Kristus itu, misalkan kita mengajak teman kita nih untuk bernyanyi bersama, tapi bukan nyanyi lagu pop ya. Kita harus bernyanyikan lagu-lagu rohani, atau juga bisa mengajak teman-teman kita atau keluarga untuk saling tolong-menolong, saling membantu, bekerja sama. Nah, sisanya bisa dengan cara yang lain ya. Nah, pengumuman yang terakhir itu tetap ikuti ibadah digital Sekolah Minggu Gemino Medan melalui channel YouTube Sekolah Minggu Gemino Medan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, mari kita bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari padanya. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang akan menyertai memberkati kita, mulai dari hari ini, besok, hingga selama-lamanya. Amin.